أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di hari yang mulia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga di hari yang mulia, di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama untuk melaksanakan salah satu ibadah, salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang semoga ibadah di hari ini dan di hari-hari sebelumnya menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu ibadah yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keutamaan dan kemuliaan tersendiri, yang mungkin sedikit berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya ibadah ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ibadah ini langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sallallahu alaihi wasallam langsung diterbangkan, diangkat ke Sidratul Muntaha sampai di langit ketujuh. Yang kita kenal peristiwa ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa ini ada satu ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tentu tidak asing lagi ibadah yang dimaksud, ibadah yang memiliki kemuliaan tersendiri ini adalah dinamakan dengan ibadah salat 5 waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat memerintahkan kepada kita hambanya untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuhlah beserta orang-orang yang ruku. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat yang sama, di surat Al-Baqarah 110, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, dan ini merupakan salah satu dari keagungan atau kemuliaan ibadah salat, adalah merupakan satu di antara 5 rukun Islam. Ketika kita mendengar rukun kaum muslimin, maka yang terbetik di benak kita, kita mengartikan rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu ibadah. Ketika kita mengenal satu di antara rukun solat adalah membaca surat Al-Fatihah, satu di antara rukun solat adalah ruku, sujud, iktidal, dan seterusnya, maka bagaimana ketika seorang solat tidak melakukan ruku, tidak melakukan iktidal, tidak melakukan sujud, maka kita akan memahami solatnya tidak akan sah. Maka ketika kita mendengar solat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, ibadah solat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga siapapun yang mengikrarkan dirinya sebagai seorang yang beragama Islam tidak boleh lepas dari yang namanya solat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa sawmi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kokohnya bangunan Islam dibangun dari 5 pilar. Satu di antaranya tidak ada, maka bisa dimungkinkan bangunan Islam itu akan roboh, akan cacat. Apa saja kaum muslimin rahimakumullah? Nabi SAW menjelaskan, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada, persaksian atau pernyataan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Wa iqamis shalah, dan yang kedua adalah tiang dari atau pilar dari Islam, agama Islam ini adalah mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan berkewajiban untuk membayar zakat, wa hajjil bait, dan melakukan ibadah haji, wa saumi ramadan, dan melakukan saum di bulan suci Ramadan. Inilah beberapa dalil yang menunjukkan kemuliaan atau perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai ibadah salat ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, teringat satu tulisan yang pernah ditulis, atau tulisan atau sebuah surat yang pernah ditulis oleh seorang sahabat mulia, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, manakala beliau waktu itu menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka di antara perhatian beliau terhadap bawahannya, terhadap wilayah-wilayah yang pada waktu itu menjadi kekuasaannya, maka di antara surat yang diedarkan ditulis oleh beliau radhiyallahu taala anhu dan kemudian disampaikan kepada gubernur-gubernurnya, beliau menuliskan, inna min ahammi umurikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara yang paling penting menurutku, menurut penilaianku, adalah masalah salat.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kalimat ini kita bisa mengambil ilmu kaum muslimin siapapun yang mungkin memiliki wewenang, dia memiliki jabatan mungkin sebagai pemimpin, sebagai atasan, maka sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak hanya memperhatikan kesejahteraan duniawi saja, namun beliau radhiyallahu taala anhu sangat memperhatikan masalah akhirat, di antaranya adalah masalah salat bagi bawahannya. Maka bisa juga dituntut ketika ada bawahannya yang melalaikan ibadah salat, bahkan mungkin mengakhirkan ibadah salat dikarenakan tidak diperingatkan oleh atasannya, bisa juga atasan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Beliau radhiyallahu taala anhu melanjutkan tulisan suratnya, faman hafidhaha hafidha dinah. Karena barang siapa yang menjaga salatnya, pada hakikatnya dia telah menjaga agamanya. Senada dengan hadis yang dibacakan tadi, budiyal islamu ala khamsin dan seterusnya, bahwa seseorang yang menjaga salat 5 waktu itu pada hakikatnya sedang menjaga agamanya. Karena salat diantara dari rukun-rukun Islam, maka bagaimana mungkin seorang muslim dia menyatakan sebagai seorang muslim namun meninggalkan satu pilar yang menjadi penopangnya, yaitu salat. Wa man dayya'aha fahuwa liman siwaha adhiya. Maka beliau kemudian melanjutkan, barang siapa yang melalaikan salat, maka sungguh perkara-perkara lain selain salat pasti akan dilalaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Undian kata-kata beliau ini kaum muslimin, kalau kita renungi, bernilai besar. Barang siapa yang melalaikan sholat, sudah akan pasti perkara-perkara lain selain sholat pasti akan lebih dilalaikannya. Dan kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menutup suratnya dengan kalimat, wala hadza fil Islam liman tarokas sholah. Kalimat ini juga kaum muslimin kita bersama-sama renungkan. Beliau mengatakan, wala hadza fil Islam, tidak ada bagian dalam Islam liman tarokas sholah, siapapun yang meninggalkan sholat. Apa maksud dari wala hadza fil Islam liman tarokas sholah? Tidak ada bagian Islam barang siapa yang meninggalkan sholat. Para ulama ada yang mengganti kalimat itu atau mengartikan wala hadza fil Islam liman tarokas sholah dengan kalimat tidak disebut sebagai seorang muslim ketika dia berani meninggalkan sholat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ibadah salat sangat dianjurkan dan sangat diperhatikan oleh para ulama terdahulu. Mereka memahami kaum muslimin rahimakumullah begitu tingginya kedudukan salat di dalam agama ini. Mereka memahami kaum muslimin rahimakumullah, salat memiliki kedudukan yang pertama adalah tiang dari agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masjid kita yang besar, megah ini tidak akan mungkin berdiri kokoh, tidak akan mungkin berdiri dengan kuat kecuali ditopang dengan tiang. Maka demikian pula agama kita ini. Salat merupakan tiang agama.
Maka barang siapa yang menghilangkan tiangnya, maka roboh agamanya. Maka Nabi SAW telah mengingatkan Ra'sul Amril Islam. Pokok perkara itu adalah Islam. Wa umuduhu as-salah. Dan ketahuilah tiang dari Islam itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia menggugurkan, dia menghancurkan bangunan Islamnya sendiri. Kemudian juga para ulama memahami bahwa kedudukan di antara kedudukan salat adalah merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita sangat membenci kalimat kufur, kalimat kafir disematkan kepada kita. Kita sangat benci. Namun terkadang secara tidak langsung kita melakukan hal yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Apa itu kaum muslimin? Meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan, perjanjian antara kita, kami orang muslim, orang yang beriman, dengan mereka orang-orang kafir, Nabi SAW mengatakan adalah masalah sholatnya. Apa Nabi katakan? Faman tarokaha, siapa yang berani meninggalkannya, faqad kafar, dia telah berbuat kekufuran. Maka sampai di sini kaum muslimin rahimakumullah, berani kita meninggalkan sholat 5 waktu, satu saja. Maka kita wasiatkan untuk diri pribadi, khatib pribadi, dan kemudian para jamaah sekalian, adik-adikku, para muda, anak-anakku, jaga sholat 5 waktu. Dan bagi kita orang tua kaum muslimin, salah satu dari kewajiban kita adalah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada anak-anak kita masalah sholat. Muru auladakum bis salah, perintahkan anak-anak kalian dengan ibadah sholat. Dan yang terakhir, ketahuilah para ulama terdahulu memperhatikan sholat, karena sholat adalah merupakan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita keadaannya? Bagaimana sholat kita? Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali sholatuhu. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah amalan sholatnya. Nabi SAW mengatakan, fa'in sholahat faqad aflaha wa anjah. Maka barang siapa yang sholatnya baik, sholatnya sempurna, dia telah menjadikan orang yang beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara, aw kam qala Rasulullah SAW. Maka sebaliknya barang siapa yang sholatnya rusak, maka dia telah menjadi orang yang merugi. Orang yang sholat tapi rusak tetap merugi. Maka di ayat yang sering kita baca, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ditafsirkan oleh para ulama, yang pertama lalai dari sholatnya, yang pertama biasa mengakhir-akhirkan sholat sampai menjelang berakhirnya waktu sholat. Ada yang menafsirkan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai sholatnya adalah ketika melaksanakan ibadah sholat tidak diiringi syarat dan rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukun sholat adalah tumakninah, dilaksanakan dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang hari ini bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan kemudian para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya ibadah sholat, akan pentingnya ibadah sholat 5 waktu, sehingga jangan sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.